Yang terkasih Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ibadah keluarga pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala kalbu di manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kami sungguh bersyukur pada malam hari ini, ya Allah, atas segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang senantiasa mengikuti kehidupan kami, dan boleh kami nikmati senantiasa. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau, ya Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sebab Engkau Allah yang peduli dengan kehidupan kami, yang senantiasa setia menganugerahkan berkat-berkat di dalam kehidupan kami, memberikan sukacita dan damai sejahtera yang mengikuti kehidupan kami. Karena itulah Bapa di surga, pada malam hari ini sempurnakanlah sukacita kami. Biarlah di dalam ibadah keluarga ini setiap hormat dan pujian kami boleh meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Dan bahkan biarlah Tuhan oleh belas kasihan-Mu Engkau berkenan boleh bersemayam atas pemujian, atas ibadah kami ini. Dan biarlah kami boleh mengerti, boleh mengetahui dan boleh tahu akan isi hati Tuhan, sehingga ada sukacita dan damai sejahtera yang boleh kami nikmati sepanjang kehidupan kami. Karena kalau Tuhan berfirman, maka ada damai sejahtera, ada sukacita dan ada kekuatan, bahkan penghiburan bagi kami. Karena itulah Bapa di surga, hati kami secara pribadi, lepas pribadi, siap disapa oleh firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dan memiliki hati yang paham ketika kami mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita akan mendengarkannya dari kitab Ester di pasal yang ke-9 ayat 15 hingga ayat yang ke-19. Kitab Ester pasal 9 ayat 15 hingga ayat yang ke-19. Beginilah firman Tuhan tertulis di sana. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tentunya yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di dalam ibadah keluarga kita pada malam hari ini kita sudah mendengarkan apa yang tertulis dari kitab Ester di pasal 9 ayat 15 hingga ayat yang ke-19, yang menceritakan bagaimana sukacita orang Israel, sukacita orang Yahudi menikmati kemenangan yang mereka raih atas pertolongan atau yang dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena mereka terbebas, mereka selamat dari intimidasi, dari ancaman pembunuhan, dari para pembenci-pembenci mereka, dari orang yang hendak membunuh kehidupan mereka, hendak membunuh umatnya Israel. Karena itu Bapak Ibu saudaraku, ada sukacita, ada perayaan perjamuan kasih, ada sukacita, dan ada di sana antar mengantar makanan, ada kegembiraan di setiap daerah orang Yahudi di mana mereka tinggal. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ini seiring dengan apa yang menjadi tema kita di malam hari ini, atau tema untuk hari Minggu di tanggal 3 Oktober 2021 dan Minggu 18 setelah Trinitatis. Karena khotbah ini malam hari ini adalah epistel kita
untuk hari Minggu di tanggal 3 Oktober. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, di tanggal 3 Oktober 18 setelah Trinitatis, tema yang disuguhkan kepada kita adalah keselamatan dari Tuhan. Keselamatan dari Tuhan. Haluaon nasian debata. Haluaon nasian debata. Keselamatan yang dari Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudaraku yang boleh kita lihat di dalam khotbah kita pada malam hari ini atau epistel untuk hari Minggu. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada perjamuan, ada kasih dan jamuan kasih yang saling mengantar makanan. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku. Semuanya itu pertanda, semuanya itu menunjukkan sukacita yang mereka nikmati atas keselamatan yang diperoleh. Mereka selamat dari tangan orang yang membenci, dari tangan orang yang memusuhi, dari tangan orang yang hendak membunuh bangsa Yahudi ketika itu. Kita tahu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam cerita sebelumnya diberitahukan bahwa orang Yahudi yang sedang berada dalam pemerintahan dan di bawah kuasa Ahasveros, ketika mereka ditawan ke Persia, di sana mereka mengalami banyak penderitaan. Mereka sebagai bangsa yang jauh dari tanah dan negerinya, mereka berada di negeri orang dan hidup di bawah kuasa orang lain, yaitu Persia atau Raja Ahasveros ketika itu. Ingatlah bagaimana Tuhan yang berdaulat, bagaimana Tuhan yang berotoritas atas semua umat di muka bumi ini, atas semua bangsa di muka bumi ini. Maka Tuhan menyatakan kedaulatannya juga, Tuhan menyatakan otoritasnya juga kepada orang Persia atau di hadapan orang Persia yang ketika itu orang Israel berada di sana. Luar biasa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan orang Yahudi yang ada di Persia ketika itu. Dan Tuhan menyatakannya dan orang Israel mengakuinya, orang Yahudi mengakuinya. Bagaimana rancangan dan rencana Tuhan yang begitu indah, yang tentunya mengingatkan kita juga untuk tidak boleh bersedih, untuk tidak boleh berputus asa dalam kehidupan ini. Selama kita percaya kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Selama kita yakin kepada Tuhan, pasti solusi dalam kehidupan ini senantiasa tersedia. Pertanyaan, tetapkah engkau percaya kepada Tuhan? Lihat, mujizat yang luar biasa boleh terjadi, hal yang menakjubkan dan mengagumkan, ya, bisa terjadi dalam kehidupan orang Yahudi sebagai bangsa tawanan, tapi Tuhan membuat sesuatu yang indah terhadap orang Yahudi. Seorang perempuan yang bernama Ester, yang adalah yatim piatu, yang sesungguhnya hanya di bawah asuhan daripada sepupu dari ayahnya, yang hanyalah diasuh oleh Mordekai. Tapi begitu indah rancangan Tuhan di dalam kehidupannya, dia boleh memenangkan, dia boleh terpilih menjadi seorang ratu yang sangat dicintai, yang sangat dikasihi oleh Raja Ahasveros ketika itu. Di mana ketika Wasti, ratu sebelumnya, melakukan sesuatu yang dibenci oleh Ahasveros karena Wasti tidak bersedia dan tidak mau menerima apa yang diperintahkan oleh Ahasveros. Lalu Ahasveros memilih ratu untuk menggantikan Wasti dan terpilihlah yang namanya Ester. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku rancangan Tuhan dalam kehidupan Yahudi melalui seorang perempuan mengangkat, menyelamatkan umat Yahudi di dalam tawanan tersebut. Maka jangan pernah berputus asa.
Tuhan itu berdaulat, siapa dan apapun Ia sanggup memakai untuk menyatakan cinta kasih-Nya, untuk boleh menyelamatkan kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pertanyaan dan pergumulan kita sekarang ya, ketika saya sampaikan ini, Tuhan menyelamatkan atau keselamatan dari Tuhan mungkin ada beragam di benak kita. Keselamatan yang di benak kita itu mungkin selamat, terbebas dari sakit penyakit yang senantiasa mengancam dan menakutkan kehidupan kita. Sakit penyakit, mungkin kita merindukan, ingin selamat dari orang yang memfitnah kita, ingin selamat dari hal-hal yang mengancam kehidupan kita. Percaya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan selalu punya cara untuk menolongmu dan untuk menyelamatkanmu. Lihat saja, orang Israel, orang Yahudi, melalui seorang perempuan yang sudah yatim piatu, Tuhan pakai menjadi alat di tangannya, membawa keselamatan bagi orang Israel, bagi orang Yahudi yang ketika itu sedang berada dalam ancaman, yang ketika itu sedang berada dalam tangan para pembenci-pembenci, para pemusuh yang memusuhi mereka. Ada yang namanya si Haman. Haman itu adalah penguasa kedua yang diangkat oleh Raja Ahasuerus dalam pemerintahannya. Haman sebagai orang kedua di bawah kekuasaan daripada Ahasuerus melakukan sebuah kejahatan melalui penipuan dan membujuk Raja Ahasuerus untuk memerintahkan mengeluarkan surat membunuh orang Israel, membunuh orang Yahudi ketika itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Mordekai mengetahuinya. Terutama ketika Mordekai yang ada dalam sekitaran kerajaan diperintahkan oleh Haman untuk ikut menyembah kepada dia, tapi Mordekai menolaknya. Dia tidak mau menyembah Haman karena dia percaya, dia setia kepada Tuhan, dia taat kepada Yahweh. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam ketaatannya kepada Tuhan, Mordekai memberitahukan rancangan dan rencana jahat daripada si Haman ini melalui Ester yang sudah menjadi ratu ketika itu. Lalu Ester berupaya, Ester melakukan sesuatu untuk mendekati Raja Ahasuerus. Dia berupaya karena dia sedang di dalam kedukaan atas ancaman yang dilakukan oleh Haman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam rencana jahat tersebut, Mordekai yang mengetahui rencana itu meminta kepada orang Yahudi yang ada di pemerintahan Ahasuerus untuk taat, berdoa dan berpuasa ketika Ester melakukan pendekatan kepada Raja Ahasuerus. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan ikut campur tangan, Tuhan melihat penderitaan itu, Tuhan tidak tinggal diam. Dia tahu rencana dan rancangan jahat dari si Haman. Lalu terjadilah sesuatu di luar dugaan yang dibayangkan oleh Haman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, betapa seringnya kehidupan kita mengalami seperti yang dirasakan oleh orang Yahudi ketika itu.
Betapa seringnya banyak orang mereka-reka yang jahat kepada kita. Tapi percayalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Mordekai dan umat Yahudi di dalam tekanan yang mereka hadapi, dalam ancaman yang mereka hadapi. Mereka berpuasa dan berdoa, berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan melakukan perkara besar. Ahasuerus mendengarkan apa yang diinginkan, apa yang diminta oleh Ester. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, jangan pernah berputus asa dalam kehidupanmu. Jangan pernah berputus asa dan jangan pernah mundur dari imanmu. Percaya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupanmu untuk menyelamatkan kehidupanmu. Sama seperti yang dia lakukan kepada orang Yahudi ketika itu. Haman hendak membunuh orang Yahudi, hendak membunuh Mordekai, tapi justru sebaliknya. Lewat Ester, kembali Ahasuerus mengumumkan, kembali Ahasuerus menyatakan kehendaknya seperti yang diinginkan oleh si Ester. Diberi wewenang untuk membunuh setiap pembenci-pembenci orang Yahudi. Setiap orang yang adalah musuh Yahudi diberi kesempatan kepada mereka, diberi izin untuk menghancurkannya. Luar biasa Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Dan itulah yang boleh kita lihat melalui khotbah kita pada malam hari ini. Dan itulah Bapak Ibu saudaraku kejadian yang luar biasa yang dialami orang Yahudi di dalam khotbah kita ini. Kalau Allah sudah campur tangan, kalau Allah sudah menyatakan kedaulatan dan otoritasnya, maka tak satu pun yang sanggup menghempangnya dan merintanginya. Haman merencana untuk membunuh, tapi sebaliknya justru dialah yang terbunuh dan bersama anaknya, keluarganya, 10 orang itu yang dikatakan. Rupanya Haman justru dibunuh dan bersama 10 orang keluarganya. Orang Israel membunuh setiap orang yang membenci dan mengancam umat itu. Maka di dalam khotbah kita ini dikatakan di ayat 16 dan di ayat yang ke-15 dikatakan di sana, untuk mempertahankan kehidupan, untuk mempertahankan nyawanya dan untuk memperoleh keamanan terhadap musuhnya, maka mereka harus membunuh 75.000 orang. Dan semuanya itu adalah orang pembenci-pembenci. Mereka itu adalah orang yang mengancam nyawa orang Israel. Jadi bukan membabi buta dan bukan membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Meskipun tetap kita akui, ya, apalagi zaman sekarang ini, bahwa kita tidak pernah boleh mentolerir peperangan atau pembunuhan. Tapi demikian yang terjadi dalam khotbah kita ini, untuk mempertahankan kehidupan, untuk mempertahankan nyawanya dari ancaman para musuh, dari ancaman para pembenci-pembenci, maka orang Yahudi harus melancarkan perlawanan itu. Indah ketika dikatakan mereka tidak menyulut emosi dari orang-orang lain untuk membuat huru-hara di sana. Murni mereka hanya kepada orang-orang yang mengancam, orang-orang yang hendak membunuh bangsa Yahudi itu. Bahkan harta benda mereka pun mereka tidak sentuh dan tidak pernah mereka rampas. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, untuk menikmati, untuk memperlihatkan dan menunjukkan sukacita ini, mereka boleh selamat dari tangan pembenci, mereka boleh selamat dari tangan para musuh, mereka boleh selamat mempertahankan nyawanya, maka mereka melakukan pesta, mereka melakukan syukur,
mereka melakukan perjamuan, dan mereka melakukan sukacita. Kalau Tuhan yang berperkara atas hidup kita, maka kemenangan demi kemenangan itulah yang akan kita nikmati. Kalau Tuhan ada di pihak kita, maka siapapun yang mengancam kehidupan kita, maka Tuhan yang berperkara atas kita. Tuhan punya cara, dan Dia tidak pernah kehabisan cara untuk menolong setiap orang yang berseru, yang murni hatinya, dan yang taat kepada Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, untuk mengingat, untuk tidak melupakan pertolongan Tuhan atas rencana jahat yang hendak memusnahkan bangsa Yahudi dari muka bumi, atau dari pemerintahan Ahasuerus ketika itu, di setiap daerah-daerah Yahudi mereka melaksanakannya. Bahkan sampai dikatakan di sana, kegembiraan, sukacita, dan perjamuan itu menjadi hari yang harus dikenang atas pertolongan Tuhan, sehingga mereka antar mengantar makanan untuk mensyukuri keselamatan yang daripada Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan Purim bagi orang Yahudi, mengingat pertolongan dan keselamatan Tuhan dari rencana jahat yang hendak memusnahkan bangsa Yahudi. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, malam hari ini jangan pernah berputus asa dalam kehidupanmu. Engkau seorang anak, lihat, Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah dalam kehidupanmu. Esther, seorang yatim piatu, dipakai Tuhan menjadi alat yang besar di tangannya, bisa menyelamatkan sebuah bangsa. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, ya, bangsa Yahudi mungkin boleh kita katakan akan musnah dari muka bumi ini kalau Esther tidak dipakai Tuhan. Yang seorang yatim piatu dipakai oleh Tuhan. Bersyukurlah kalau Tuhan memakai kehidupanmu. Nama Esther, selain daripada Ruth, merekalah yang tertulis namanya sebagai nama kitab perempuan, ya, nama perempuan, nama kitab. Begitu indah tentunya itu Bapak Ibu Saudaraku. Malam hari ini mengingatkan kita kepada semuanya supaya jangan pernah berputus asa. Berserahlah kepada Tuhan dan berseru kepadanya, sebab Dia akan menyelamatkanmu. Kalau orang Yahudi diselamatkan dari tangan para musuhnya, dari ancaman para pembunuh mereka, maka tidak terlalu sulit bagi Tuhan membebaskanmu, menyelamatkanmu dari apa yang menakutkan dan mencemaskan kehidupanmu. Ingat, Yesus Kristuslah juru selamat kita. Dari dosa saja Dia sudah menyelamatkannya, apalagi dari hal-hal yang sederhana yang kamu takutkan itu. Tidak terlalu sulit bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Berserahlah kepadanya, nyatakan dan tunjukkan ketaatanmu dan kesetiaanmu. Tetap berdoa sebagaimana yang dilakukan oleh Mordekai dan umat Yahudi di dalam keterancaman hidup ketika itu. Kristuslah jalan satu-satunya keselamatan kita, sebagaimana yang akan kita dengarkan di dalam Evangelium di kitab Ibrani pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan di muka bumi ini. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang lain selain daripada nama Yesus Kristus. Sebab Dialah yang ditetapkan oleh Allah. Kalau Esther dalam umat Yahudi dipakai oleh Tuhan, maka Bapak Ibu Saudaraku, lebih dari Esther, Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa kita, dari hukuman dosa itu. Hukuman kematian atas dosa-dosa kita. Yesus membawa keselamatan, maka bersukacitalah, bergembiralah, nikmatilah sukacita itu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.